Kebijakan pembatasan sosial berskala besar adalah salah satu upaya untuk menurunkan risiko penularan COVID-19. Namun, sejumlah laporan dan studi menyebutkan bahwa pembatasan sosial meningkatkan kerentanan perempuan mengalami kekerasan berbasis gender. Sepanjang pandemi COVID-19, terdapat 421 laporan kekerasan terhadap anak dan 412 laporan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan menyebutkan terdapat 319 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah korban mencapai 321 orang. Sehingga perlu diketahui bagaimana langkah dan protokol yang tepat dalam penanganan kekerasan berbasis gender untuk perempuan selama masa pandemi COVID-19. Ada 8 protokol penanganan kasus berbasis gender di masa pandemi. Yang pertama, protokol pengaduan kasus kekerasan berbasis gender. Ada 2 layanan yang dapat diakses, antara lain layanan pengaduan secara daring dengan membuat media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait layanan yang dapat diakses oleh pelapor melalui telepon, WhatsApp, SMS, call center, atau email. Layanan pengaduan tatap muka dilakukan hanya pada kasus yang membutuhkan layanan segera karena status hukum, kondisi psikologi, dan resiko bahaya dari pelapor. Saat melakukan layanan tatap muka, petugas dan klien wajib mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Yang kedua, protokol pemberian layanan pendampingan bagi korban kekerasan berbasis gender. Pemberian layanan pendampingan bagi korban berbasis gender dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu penjangkauan, penjemputan, dan pendampingan. Proses penjangkauan dan penjemputan korban dilakukan dengan menggunakan molin atau mobil perlindungan. Sebelum melakukan penjemputan, petugas wajib melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat. Yang ketiga, protokol rujukan ke layanan kesehatan bagi korban kekerasan berbasis gender. Langkah yang perlu dilakukan yaitu melakukan pendataan mengenai kebutuhan rehabilitasi kesehatan klien. Jika dalam melakukan pendataan klien terpapar COVID-19, maka klien dirujuk ke rumah sakit pemerintah setempat. Yang keempat, protokol rujukan ke rumah aman atau shelter kekerasan berbasis gender. Lembaga layanan dapat bekerja sama dengan rumah aman atau shelter untuk melakukan rujukan klien dengan status darurat tinggi. Klien korban kekerasan berbasis gender dapat dirujuk ke rumah aman atau shelter sesuai tingkat kedaruratannya, seperti ke Rumah Perlindungan Trauma Center, Panti Rehabilitasi Sosial Tunas Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Lansia, dan ke Rumah Aman. Yang kelima, protokol layanan psikososial korban kekerasan berbasis gender. Layanan psikososial atau konsultasi bagi korban kekerasan berbasis gender dapat dilakukan secara daring maupun tatap muka. Hal yang perlu diperhatikan saat memberikan konsultasi secara daring, yaitu konselor yang menghubungi klien dari awal hingga akhir adalah konselor yang sama untuk menjaga kepercayaan dan menghindari resiko adanya oknum yang memanfaatkan situasi klien. Namun apabila klien mengalami kondisi darurat seperti keinginan bunuh diri, merasa ketakutan, melukai diri sendiri, dan berkebutuhan khusus, atau penyandang disabilitas, dapat dilakukan konsultasi psikososial tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Yang keenam, protokol layanan konsultasi hukum korban kekerasan berbasis gender. Hal yang perlu diperhatikan saat melakukan konsultasi hukum secara daring atau tatap muka, yaitu konsultasi difokuskan pada informasi hukum yang dialami klien. Layanan konsultasi hukum dapat dilakukan dengan menghubungi UPTD PPA Provinsi Sulawesi Tengah dan lembaga layanan lainnya. Ketujuh, protokol pendampingan proses hukum korban kekerasan berbasis gender. Terdapat 4 protokol pendampingan dalam proses hukum korban kekerasan berbasis gender, antara lain 1. Protokol pendampingan di kepolisian untuk klien yang terjadwal. Persiapkan seluruh proses pendampingan di kepolisian maksimal 1 hari sebelum jadwal pendampingan, serta pihak yang prioritas ikut adalah
yang mempunyai kepentingan dalam proses hukum dan jika dibutuhkan perwakilan anggota keluarga korban. Yang kedua, protokol pendampingan di kepolisian untuk klien yang tidak terjadwal. Untuk pendampingan yang tidak terjadwal, setiap lembaga akan tetap melakukan protokol pendampingan yang sudah ada. Ketiga, protokol pendampingan pengambilan berita acara pemeriksaan atau BAP di tempat. Persiapkan seluruh proses pendampingan maksimal 1 hari sebelum pendampingan. Pelaksanaan berita acara pemeriksaan atau BAP di tempat. Penyidik datang langsung ke tempat korban sesuai dengan jadwal dan tempat yang disepakati untuk melakukan pemeriksaan dan telah melakukan koordinasi dengan pemerintah wilayah setempat seperti pemerintah desa dan Kabin Kamtibmas. 4. Protokol pendampingan pada proses olah tempat kejadian perkara atau TKP. Jika telah ditemukan adanya tindak pidana, petugas kepolisian akan melakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP sebagai bagian untuk mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka dan saksi korban, serta memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi. 5. Protokol pendampingan di kejaksaan. Di setiap lembaga sebaiknya mempersiapkan seluruh proses pendampingan di kejaksaan maksimal 1 hari sebelum jadwal pendampingan. Perlu diperhatikan selama proses pendampingan petugas dan klien wajib mematuhi protokol kesehatan. 8. Protokol penyelamatan diri korban kekerasan berbasis gender. Rencana penyelamatan diri merupakan upaya untuk meminimalisir resiko bahaya dan kekerasan pada situasi yang tidak aman ketika klien harus tinggal di rumah bersama pelaku kekerasan atau anggota keluarga lainnya. Rencana penyelamatan diri harus disampaikan oleh petugas dan didiskusikan bersama dengan klien untuk mempermudah proses penyelamatan korban kekerasan berbasis gender. Patuhi protokol kesehatan. Patuhi protokol kesehatan. Patuhi protokol kesehatan, stop kekerasan berbasis gender. Stop kekerasan berbasis gender. Stop kekerasan berbasis gender.